Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 18. Dari pojok ruangan, Adi menatap Ricky dengan sinis. Rasakan kamu anak haram, akhirnya kamu juga nikah sama perempuan yang bawa anak orang. Dulu aku juga begini, menikahi ibumu yang sudah hamil anak orang lain, gumam Adi dalam hati. Pahit. Sementara itu Lucy duduk di samping Ricky. Senyum manis dipasang, tapi pikirannya penuh perhitungan. Aku harus cari aman dulu. Dia kepala cabang, pasti ada proyek, duit banyak. Aku mainkan sebentar, habis itu kabur ke luar negeri. Ia melirik Ricky sekilas. Ricky sendiri tampak kaku, senyum dipaksakan. Seharusnya ini hari bahagianya, tapi entah kenapa, perasaannya tak enak. Hatinya gelisah seperti ada yang akan hancur. Tapi ia menepis itu semua, Lucy anak pejabat, koneksi pasti luas. Mungkin semua ini akan jadi awal baru, pikirnya mencoba yakin. Seorang ustadz mengenakan peci hitam dan sorban merah duduk bersila di depan. Di tangannya ada map biru, berisi dokumen pernikahan. Ia membuka map itu perlahan, lalu menatap ke arah Lucy yang duduk dengan wajah menegang. Ini walinya siapa? Tanya Ustadz Karna. Lucy tersenyum kaku, bapak saya sedang keluar negeri, Pak. Bisa dihubungi lewat telepon? Lanjut sang penghulu. Sudah dicoba tapi nggak tersambung. Tapi sebelum berangkat beliau sudah merestui, jawab Lucy cepat. Kalau perlu kita undur saja, Pak. Mirna langsung menyela, dengan nada yang terdengar lebih seperti perintah daripada permintaan. Jangan diundur. Anak saya besok pagi berangkat ke Surabaya. Saya ingin dia ada yang menemani di sana. Ustadz Karna mengangguk pelan, lalu berdiskusi singkat dengan dua orang tua yang duduk di dekatnya. Setelah itu, ia kembali menatap pasangan di hadapannya. Baiklah, ucapnya tenang. Karena walinya tidak bisa hadir dan tidak bisa dihubungi, maka sesuai syariat, kami akan menikahkan dengan wali hakim. Penghulu itu membuka kembali map birunya, kini beralih menatap Ricky. Saudara Ricky, sudah siap? Ricky mengangguk pelan. Siap, Pak. Karena ayah kandung calon mempelai perempuan tidak bisa hadir dan tidak bisa dihubungi, tapi telah memberikan restu sebelumnya, maka wali hakim akan menikahkan. Ia menoleh ke para saksi, lalu membetulkan pecinya dan mulai membaca ijab. Saya nikahkan engkau, Ricky Setiawan bin Adi Wijaya dengan Lucy Pertiwi binti Riko, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan emas 5 gram tunai. Ricky menarik napas, semua mata tertuju padanya. Ia menunduk sebentar, lalu mengucap dengan suara mantap, saya terima nikahnya Anjani Ramdhani binti Ramlan dengan mas kawin tersebut, tunai. Seketika ruangan menjadi senyap, penghulu mengerutkan kening. Lucy menoleh perlahan, wajahnya menegang. Mirna, ibu Ricky membelalak dari tempat duduknya. Hah? Salah sebut nama dia, itu kan nama istri pertamanya, si Anjani. Dia itu sebenarnya baik, tapi katanya miskin. Makanya Ricky sekarang nikah lagi sama anak pejabat, bisik Sumi pada Tinia di sampingnya. Tinia menggeleng pelan, matanya tak lepas dari pengantin. Iya emang, kalau laki udah kaya dikit, langsung kawin lagi. Padahal si Ricky dulu cuma ojol, yang nemenin dari nol itu si Anjani. Sekarang udah sukses malah ninggalin, gue sih takut kena azab. Sementara itu, Ricky tetap duduk diam. Ia seperti tidak menyadari kesalahan fatal barusan. Mas Ricky, Anda salah sebut nama, kata Ustadz karena hati-hati. Ricky menoleh ke arah ibunya, Mirna melotot tajam wajahnya memerah. Oh, maaf Pak Ustadz. Saya ulangi, ucap Ricky tergesa mencoba menenangkan napasnya. Namun dalam hatinya berkecamuk. Astaga, kenapa aku sebut nama Anjani? Anjani, kenapa kamu pergi? Kalau kamu ada di sampingku, mungkin aku nggak akan segugup ini. Katanya kamu akan menemani aku dalam susah dan senang, tapi sekarang kamu di mana? Mas Ricky, bisa kita ulang ya? Ucap Ustadz Karna dengan tenang. Ia kembali membacakan ijab dengan nada yang lebih tegas. Saya nikahkan engkau, Ricky Setiawan bin Adi Wijaya dengan Lucy Pertiwi binti Riko, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan emas 5 gram tunai. Ricky menatap map di depan penghulu, mencoba mengunci pikirannya pada nama yang benar.
Saya terima nikahnya Lucy Pertiwi binti Riko dengan mas kawin tersebut, tunai, ucapnya akhirnya. Para saksi serempak mengucap, sah. Terdengar ucapan syukur dari sebagian tamu meski banyak yang hanya diam. Suasana tetap terasa aneh. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada senyum tulus. Hanya formalitas yang diselesaikan. Sah sih sah, gumam Sumi lagi, tapi hati suaminya itu kayaknya belum sah buat istrinya. Lucy diam tak menoleh ke arah Ricky, matanya menatap kosong ke depan. Ia tahu, ini bukan sekadar salah nama, ini adalah sinyal. Lelaki yang baru saja menjadi suaminya, masih mencintai masa lalunya. Sementara tamu bersalaman, Adi duduk tenang dengan senyum sinis menghiasi wajahnya. Kemenangan ini sudah ia rancang lama. Ia tahu betul kelemahan Lucy, gadis yang hipernikmat dan mudah tergoda rayuan. Dengan lihai Adi memanfaatkannya, menggoda Lucy sampai terpikat lalu pelan-pelan memperkenalkannya pada Mirna. Semua itu ia lakukan bukan tanpa alasan. Dulu ia menikahi Mirna dalam keadaan hamil dipaksa oleh keadaan. Kini ia membalas dendam dengan menjebak anak Mirna sendiri ke dalam pernikahan semu. Ricky menikahi wanita yang kelak akan menghancurkannya, dan Adi menikmati setiap detik dari kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Sementara itu, Raka mengantar Anjani pulang ke kontrakannya. Obrolan mereka mengalir hangat sepanjang jalan, penuh canda dan diskusi serius. Raka banyak memberikan masukan soal strategi pemasaran dan cara melobi distributor besar. Anjani terkesima, bukan hanya karena wawasan Raka yang luas, tapi juga karena kematangan sikap dan pengetahuan agamanya. Setiap kali Raka mengutip ayat atau hadis, Anjani merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang benar-benar memahami makna hidup. "Nih, kamu punya uang, tapi kenapa masih tinggal di kontrakan kecil begini?" Tanya Raka memiringkan kepala penasaran. Anjani tersenyum santai. "Karena bagiku bahagia itu nggak harus mahal, aku cuma butuh ruang yang tenang dan rapi buat mikir. Rumah kecil, barang sedikit, hidup jadi simpel. Bajuku cuma 20 potong, semua warnanya sama. Sepatu 2 pasang, sandal 2, tas juga 2. Satu buat sehari-hari, satu lagi buat naik gunung." Raka tertawa kecil lalu mengangguk. "Aku paham konsep minimalis, tapi kita juga harus belajar menghargai diri. Kerja keras itu perlu dirayakan, bukan buat pamer tapi sebagai bentuk syukur. Kadang penampilan luar bisa bantu orang mengenal kita lebih baik, jangan sampai kesederhanaan bikin orang salah sangka." Anjani terdiam sesaat. Kata-kata Raka menusuk lembut bukan menggurui, tapi mengingatkan. Ia tersenyum, diam-diam mengakui, bahwa mungkin ada benarnya juga. Sesederhana apapun hidup, tetap harus ada ruang untuk menghargai diri sendiri. Raka menoleh menatapnya. "Yang penting seimbang, kan?" Anjani mengangguk pelan, "Iya, seimbang." Anjani memasuki halaman kontrakannya. Langkahnya terhenti, saat melihat mobilnya sudah kembali terparkir rapi di tempat biasa. Ia mendekat mengamati bodi mobil dengan dahi mengernyit. "Ini bukan sekadar diperbaiki, ini diganti," gumamnya dalam hati, melihat cat yang mulus tanpa bekas gores sedikit pun. Tak lama, Pak Jamal muncul sambil menyerahkan 2 kunci, kunci kontrakan dan kunci mobil. "Bu, ini kuncinya," ucap Pak Jamal pelan. Anjani mengambil kunci kontrakan. "Kunci mobilnya Bapak pegang saja, saya punya cadangannya." Pak Jamal mengangguk, "Siap, Bu." "Perbaikannya habis berapa, Pak?" Tanya Anjani sambil menatap pria parubaya itu penuh rasa ingin tahu. "Itu, mereka yang tanggung semua, Bu," jawab Pak Jamal singkat. Anjani menatap Pak Jamal lebih lama, ada sesuatu dari pria itu yang selalu menyimpan misteri. Ia tampak biasa, namun jelas bukan orang sembarangan. Ia menarik napas panjang. "Ya sudah, terima kasih, Pak. Satu lagi, Bu. Saya mau titip ini." Pak Jamal mengeluarkan benda kecil seperti token dan memberikannya kepada Anjani. "Ini apa, Pak?" "Mirip token bank," ucap Anjani heran. "Itu token darurat, Bu. Kalau sewaktu-waktu dalam kondisi terdesak, tekan tombol nomor 1. Langsung aktif." Anjani terdiam sejenak, lalu menerima benda itu dengan pelan. "Baiklah, terima kasih, Pak." Setelah Pak Jamal pergi, Anjani masuk ke dalam kontrakan sederhananya.
Tak banyak barang, hanya buku-buku yang tersusun rapi. Ia menaruh tas lalu membuka ponsel. Sebuah notifikasi dari Nina muncul, foto pernikahan Ricky dan Lucy. "Jadi kamu benar-benar menikah, Mas?" bisiknya. Masih di layar ponselnya, dua pesan masuk hampir bersamaan. Dari Rizky, secangkir kopi dengan hati yang bahagia, lebih berharga daripada kopi mahal dari Italia. Lalu dari Raka, kita harus sukses dulu baru bisa merasa bahagia dan dihargai. Anjani menatap keduanya. Dua lelaki, dua kalimat, dua pemikiran. Dan kini, dua hati yang mulai berlomba merebut hatinya. Sementara di tempat lain, Ricky terbangun di kamarnya, cahaya matahari mulai menerobos dari celah gorden. Di sampingnya Lucy masih tertidur pulas, wajahnya tertutup setengah oleh selimut. Dulu Anjani selalu membanggakanku," gumam Ricky pelan, "tapi sekarang?" Lucy masih saja tidur. "Semalam aku lihat dia main ponsel sampai dini hari, tidur pas subuh." Ricky bangkit dari ranjang, berjalan malas menuju kamar mandi. Saat membuka keran, air dingin menyambutnya. "Tidak ada air hangat," gumamnya lagi. Sambil berdiri di bawah shower, pikirannya melayang. Kenapa dulu aku malah menyia-nyiakan Anjani? Tapi ini demi karierku, wajar aku pilih Lucy. Anak pejabat, koneksi banyak, karir pasti lebih mudah. Beda sama aku dan Anjani, dari kalangan menengah ke bawah. Lama ia terpaku di kamar mandi, hampir setengah jam hanya berdiri melamun. Keluar dari kamar mandi, ia mengeringkan rambut dengan handuk, matanya melirik kasur. Masih tidur, kopi juga nggak ada, gumamnya kesal. Padahal dulu pas keluar kamar mandi, ada kopi dan goreng pisang tapi sekarang semua itu hilang bersama Anjani. Ia menghampiri Lucy, lalu menepuk pelan pundaknya. Lucy, bangun. Sholat subuh, Lus." Lucy hanya menggumam tak bergerak. "Lucy, bangun. Kamu nggak sholat subuh?" "Apaan sih? Emang aku nenek-nenek? Nanti aja kalau udah tua baru sholat subuh," ucap Lucy sambil menarik selimut menutupi wajahnya. Ricky terbelalak mendengar hal itu, apa mungkin begini kebiasaan anak pejabat seperti ini? "Lucy, bangun dong. Bikinin aku kopi. Kek, kamu itu sekarang istriku, harusnya nurut sama aku." "Berisik ah, aku mau tidur, aku bukan pembantu kamu." "Bikin sendiri kopi sana, atau suruh ibumu aja," balas Lucy tajam tanpa membuka mata. Ricky terdiam, rahangnya mengeras. Ia berdiri di sisi ranjang, memandangi istrinya yang masih tenggelam dalam selimut tebal. Tidak ada rasa hormat, tidak ada kepedulian, hanya ego dan kemalasan. Dan untuk sesaat, ia kembali melihat bayangan Anjani, perempuan yang selalu bangun sebelum subuh, membuatkan kopi panas, dan menyambutnya dengan senyum. Ricky keluar kamar. Di dapur, ibunya sedang berjibaku dengan cucian piring. Keringat mengalir di pelipisnya, sesekali diusap dengan tangan basah. Dulu waktu ada Anjani, ibu hampir nggak pernah nyentuh dapur. "Cuci baju, atau bersih-bersih," gumam Ricky dalam hati. "Kapan aku bisa bahagiain ibu kalau begini terus?" Ricky mendekat. "Bu, si Nina sama Nani kemana? Kok nggak bantuin?" Mirna terus menggosok piring. "Semalam mereka pergi, katanya ada tugas kuliah, ngerjainnya di rumah temannya." "Lah, acaranya kan selesai jam 10 malam, ibu izinin mereka keluar jam segitu?" "Sudahlah, Ki, mungkin tugasnya mendadak," jawab Mirna pelan. Ricky mengerutkan dahi. "Aku tahu pasti ibu dimarahin bapak kan, karena larang mereka keluar?" Mirna terdiam sejenak lalu menghela napas panjang. "Sudahlah, Ki. Ibu buatin kopi dulu ya." "Ibu. Lucy tuh tidur terus nggak bantu apa-apa, subuh aja nggak bangun." "Jangan samakan Lucy sama Anjani," potong Mirna. "Lucy itu anak pejabat, mana mungkin dia ngerjain kerjaan rumah." "Justru itu, Bu, malah makin enak hidupnya." Mirna menatap Ricky sebentar. "Nanti kalau kamu tinggal di Surabaya, kamu harus siapin ART. Perlakukan Lucy dengan baik, supaya kamu dapat rekomendasi dari keluarganya." Ricky terdiam, perutnya perih menahan kesal. Dalam bisnis,
Koneksi itu penting, Ki, lanjut Mirna. Ibu tahu kamu nggak suka, tapi ini cara naik kelas, kamu tahan aja dulu. Ricky menunduk, pikirannya campur aduk. Di satu sisi ingin menuruti ibunya, di sisi lain bayangan Anjani terus menghantui. Bersambung.